Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran 'azim. Syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min 'alfi syahrin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiada satu ungkapan yang paling utama dalam kesempatan ini melainkan bersama-sama kita untuk senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berada di dalam awal bulan suci Ramadan dan kita masih diberikan Allah kesempatan umur yang panjang dengan sehat walafiat ma'assalamah. Mudah-mudahan kesehatan yang kita terima pada saat ini akan senantiasa mengiringi kita sampai di akhir Ramadan, sehingga ibadah kita akan semakin sempurna. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasul, salah satu di antaranya beliau mengungkapkan, man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang pada siang harinya berpuasa, kemudian malam harinya akan kita laksanakan dengan qiyam Ramadan, salat malam di Ramadan, di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka kalau Allah akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang silam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya dari ibu-ibu jamaah, orang yang puasa di siang hari itu bukan dengannya malam kita sempurnakan dengan ikut sholat apa bu? Sholat tarawih. Sebutan sholat malam itu ada 3 istilah. Ada yang kita dengar disebut dengan sholat tahajud. Kita sholat malam, sholat tahajud. Ada yang menyebutkan qiyamul lail, sholat malam hari. Dan yang ketiga, ada istilah sebutan yang di dalam banyak hadis dijelaskan dengan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan secara khusus malam Ramadan disebut dengan dalam hadis kami qiyamul Ramadan. Kemudian apa bedanya sholat tahajud dengan qiyamul lail? Itu dibedakan kalau sholat malam disebut dengan sholat tahajud karena tidak didahului dengan kita tidur terlebih dahulu, baru bangun malam, kemudian kita melakukan sholat malam. Ketika diawali dahulu dengan sholat atau tidur terlebih dahulu disebut dengan sholat tahajud. Apakah kalau tidak tidur dulu tidak boleh untuk melakukan sholat malam? Sebenarnya pada dasarnya sama. Sholat tahajud dengan qiyamul lail, sholat malam, hanya bedanya kalau sholat malam itu tanpa diawali dengan tidur terlebih dahulu. Mungkin karena ada kegiatan, karena ada sesuatu hal sehingga kita larut malam jam 1, jam 2 belum tidur, tetap kita lakukan dengan melakukan sholatul lail. Berbeda dengan sholat bulan Ramadan yang kita kenal dengan
qiyam Ramadan yang juga pada masyarakat kita menyebutkan dengan sholat tarawih. Bapak sekalian, saya selaku anggota Dewan Pembina di Yayasan Masjid Al-Khairat ingin sedikit memberikan penguatan kepada semua jamaah, khususnya jamaah Al-Khairat, melakukan qiyam Ramadan atau yang kita kenal dengan sholat tarawih. Sholat tarawih ini di dalam histori sejarahnya itu baru terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sepeninggal baginda Rasul, kemudian kepemimpinan umat Islam digantikan dengan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Ketika kepemimpinan umat Islam dipimpin oleh sahabat Umar bin Khattab, beliau di satu malam di Masjid Nabawi, karena kepemerintahannya Khulafaur Rasyidin berada di Madinah. Di satu malam Sayyidina Umar bin Khattab ini melihat kondisi jamaah seperti ini. Habis sholat isya, di antara jamaah mereka tetap di tempat melanjutkan sholat qiyam Ramadan. Beberapa rakaat, yang kadang-kadang rakaatnya tidak terhitung, berbeda satu dengan yang lain. Kemudian sebagian yang lain selesai sholat pulang, yang lain berdatangan. Jadi datang pulang itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengambil satu prakarsa dengan mengajak kepada para sahabat senior pada hari itu. Sahabat-sahabat besar diajak untuk rembuk, dan Sayyidina Umar melihat kondisi umat Islam melakukan qiyam Ramadan, kemudian pulang balik ke masjid itu rasanya kurang begitu elok, kurang indah. Sehingga saat itulah Umar bin Khattab memprakarsai dan menyampaikan, mengumumkan, mengajak pada Sayyidina para sahabat kali itu diajak untuk melakukan qiyam Ramadan dengan rakaat tertentu, yakni dengan 20 rakaat ditambah dengan 3 witir. Ini adalah dalil melakukan sholat Ramadan, yaitu yang saat itu pada Umar bin Khattab disebutkan dengan sholat tarawih. Para jemaah sekalian, di dalam hujjah atau dalil sholat Ramadan ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ada yang di antara mereka adalah mengajak para jamaahnya untuk mengikuti sholat malam sebagaimana atau berdasarkan hadis Siti Aisyah ketika Siti Aisyah dipanggil oleh seorang sahabat. Wahai amirul mukminin Siti Aisyah, engkau istri Rasulullah, berapa sih sebenarnya sholat malam Rasulullah? Siti Aisyah menjawabnya, Rasulullah adalah melakukan sholat malam adalah 11 rakaat, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Sehingga dalam hal ini oleh sebagian ulama dikatakan bahwa untuk melakukan sholat malam itu dengan 11 rakaat. Tapi di sini ada kalimat baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kemudian ada juga yang memberikan suatu ijtihad tentang sholat malam Ramadan itu sampai 36 rakaat, sampai 36 rakaat. Dan di negara-negara tertentu dilakukan ini sholat malam Ramadan 36 rakaat. Namun Indah Syafi'i, menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya yang lain mengikuti landasan yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala itu menyelenggarakan sholat Ramadan dengan 20 ditambah dengan 3 witir, dan perilaku ini, pelaksanaan ini akan diikuti oleh penduduk Madinah yang muslim melakukan sholat hingga sampai sekarang di Makkah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, di dua masjid besar, masjid di Tanah Suci Makkah yaitu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, melakukan sholat malam Ramadan dengan hitungan 20 dan 3 rakaat
Bapak sekalian, saya selaku anggota pembina tidak bermaksud untuk mengesampingkan yang lain, karena pemahaman ini satu dengan yang lain tentu ada perbedaan pemikiran dan amalan. Oleh karena itu ingin saya sampaikan dan memberikan sekali lagi penguatan kepada jamaah khairat yang selama ini berpuluh-puluh tahun sejak didirikannya Masjid Al Khairat hingga sekarang amaliyah mengikuti pendapat yang diperakarsai oleh Umar bin Khattab, dan ini tidak salah. Dan bukan berarti yang lain salah, saya tidak menyalahkan itu. Dan ini saya tidak bermaksud untuk memojokkan atau yang lain, tidak. Saya memberikan penguatan kepada para jamaah al-khairat. Kemudian sholat witir sekalian. Terkait dengan sholat witir yang dilakukan minimal 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5, 7, 9, maksimal 11 rakaat. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, sholat witir yang dilakukan oleh para sahabat kala itu. Kalau kita mengikuti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu beliau selalu melakukan sholat witir itu pada sore hari setelah sholat isya semacam itu. Kemudian melakukan beberapa sholat sunnah, kemudian sholat witir, atau bahkan witir saja. Kemudian berbeda dengan perilaku Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau selalu melakukan sholat witir itu adalah di akhir sholat malam. Sehingga di sini ada 2 dalil yang menguatkan. Satu adalah sholat witir itu hanya ada dalam satu malam, satu witir, ya. Yang pertama. Yang kedua dalilnya adalah sholat witir adalah sebagai penutup daripada sholat malam. Mana yang benar? Dua-dua ada dasar hujahnya, ada dalilnya. Yang di awal mengikuti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang akhir sholat malam mengikuti jejak yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. 2 perilaku sahabat besar ini sempat mendapat perhatian dari para sahabat kala itu, sampai pun perhatian itu disampaikan kepada baginda Rasul. Ya Rasul, kedua sahabatmu itu melakukan sholat witir berbeda. Umar bin Khattab itu melakukan selalu pada akhir sholat malam, sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah melakukan pada sore hari. Kalau kita teruskan mana yang benar ya Rasul? Rasul dua-duanya dibenarkan. Karena Umar bin Khattab punya satu latar belakang, dari satu sisi kesehatan dan kehati-hatian sahabat Abu Bakar, khawatir nanti kalau beliau akan tertinggal sholat witir kala ketiduran dan lain sebagainya. Beliau Abu Bakar ingin meniru jejak Rasulullah. Ada 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah selama hidupnya. Yang pertama adalah sholat witir, dan yang kedua adalah sholat fajar 2 rakaat. Ini nanti sekalian kehati-hatian Abu Bakar As-Siddiq melakukan sholat witir ditempatkan pada sore hari. Sementara Umar bin Khattab punya kesehatan yang prima. Dia adalah seorang jagoan katakan bahwa sekarang pendekar dan seterusnya, sehingga kesehatan sangat prima sekali, dan beliau meyakini setiap akhir dalam sholat malam diakhiri dengan sholat witir. Kemudian Bapak sekalian, bagaimana di antara kita kalau sudah sore hari habis sholat tarawih dilanjutkan dengan witir? Apakah sholat witir itu sebagai penutup sholat malam, tidak boleh lagi sholat malam? Dalam syariat yang kami pelajari dalam fikih Islam itu, kita masih diperkenankan dan dianjurkan kita malam hari melakukan sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat yang lain. Namun cukuplah dalil yang kita gunakan hanya ada 1 witir dalam 1 malam. Kalau sore sudah witir, malam tidak melanjutkan tanpa ditutup dengan witir. Karena witir itu adalah sholat sunnah dengan rakaat ganjil. Ketika kita harus tutup dengan witir lagi, sore witir berarti witir ditambah witir menjadi genap, bukan lagi menjadi witir. Ini pemahaman sekalian. Mudah-mudahan kita akan tergolong sebagai
umat yang melakukan satu di antara sunnah Rasul. Barang siapa yang pada siang hari yang melakukan puasa Ramadan dan malamnya kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan atau sholat lail atau sholat tahajud, sholat tarawih, maka akan mendapatkan ampunan dari segala dosa yang kita lakukan selama ini, dan akhir mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah kayaumin walatuhum, akan terbebas dari dosa bagikan anak yang baru dilahirkan. Itulah Bapak sekalian kiranya dapat kami sampaikan melalui ceramah singkat pada malam Ramadan kali ini, dan jangan akan kita teruskan dengan melakukan sholat tarawih dengan 10 salam, tidak mengurangi makna bagi yang punya pemahaman dan amalia kesehariannya untuk 8 rakaat juga saya silakan. Kemudian ada shop yang puasa depannya, segera yang belakang yang ingin meneruskan 20 rakaat untuk segera mengisinya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih hingga 20 rakaat. Sekian, berbagai mohon maaf untuk kalam. Allahumma fiqhil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.